Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Siti Mardiah. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2384202012, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Taksonomi Bloom. Nah, yang pertama di sini ada arti dan tata letak taksonomi dalam pendidikan. Secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi, atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus, yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu cognitive domain atau ranah kognitif. Nah, yang selanjutnya ada effective domain atau ranah efektif, dan yang ketiga ada psikomotor domain atau ranah psikomotor. Nah, untuk cognitive domain itu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, sedangkan affective domain atau ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, yang ketiga, psikomotor domain atau ranah psikomotor ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Yang selanjutnya ranah kognitif taksonomi Bloom. Ada pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, analisis C4, sintesis C5, evaluasi C6. Nah, untuk pengetahuan C1 ini berisi tentang kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, dan prinsip dasar. Yang kedua, pemahaman atau C2. Ini dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, penerapan atau sering juga disebut dengan C3. Nah, di tingkat penerapan ini atau di tingkat C3 ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, dan teori dalam menyelesaikan suatu masalah, baik yang rutin maupun yang tidak rutin. Yang keempat, ini analisis atau bisa disebut juga dengan C4. C4 ini seseorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Yang selanjutnya ada sintesis atau C5. Nah, sintesis ini satu tingkat di atas analisis. Nah, seseorang di tingkat sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Gitu. Yang selanjutnya evaluasi atau C6. Nah, C6 ini kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria
kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Selanjutnya ada konsep taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki bertingkat yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi. Selanjutnya revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanyalah pada ranah kognitif